sejahtera saya ucapkan kepada para dosen dari SKWBT semester genap 2019-2020, kepada dosen PJ, Bapak Riki, dosen kelas E, Pak Enrico, dan dosen responsor saya di kelas E1, Pak Alvin. Kali ini saya, Pravidra 2015-420176, akan menjelaskan konfigurasi bangunan saya pada SA semester ini dengan SKWBT. Bangunan yang saya bangun ialah kantor sewa, mixed-use, 8 lantai, dan ini merupakan spesifik fungsinya. Saya mengambil kutipan dari Bapak Dari Suworo. Selanjutnya latar belakang, saya memilih di Jalan Sungai Raja karena sudah dilingkupi oleh lingkungan bisnis yang kuat dan juga dekat dengan lokasi strategis seperti balai kota, kantor cabang bank utama seperti BRI, BNI, dan BJB. Selanjutnya, saya melakukan validasi dari target pemerintah khusus Pemprov Jabar pada tahun 2020 memiliki program prioritas, diantaranya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dari Suworo, yaitu pertumbuhan ekonomi, umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, dan terakhir inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Sebelum saya masuk ke konsep, baik konsep desain maupun konsep struktur, saya menjabarkan dulu permasalahan yang ada di Tapak. Yang itu pertama, transaksi hanya ada di satu tempat dan tidak memiliki meeting point. Oleh karena itu nantinya saya akan memberikan suatu unsur yang baru, adanya podium dan tower, untuk dapat dikenali lebih mudah bagi pengguna. Masalah yang kedua yang ada ialah penataan pertokoan tanpa identitas, di mana identitas hanya diwakili oleh etalase barang yang dijual. Maka dari itu nanti elemen arsitektural pada bangunan saya akan sangat kuat untuk mampu dikenali oleh penggunanya. Permasalahan ketiga yaitu tidak jelasnya penataan sistem sirkulasi. Maka dari itu pada bangunan saya nantinya sistem sirkulasi akan menjadi elemen utama pada bangunan saya. Ini merupakan gagasan konsep saya. Saya ingin menghadirkan social balance diwakili oleh gaya hidup masyarakat terkini dan adanya kegiatan ekonomi. Target pengguna, saya mengincar dari usia produktif, khususnya di under 30, dengan fokus utama mix use saya dari 3 unsur yaitu kuliner, tata busana, dan hiburan. Ini juga merupakan alumni yang berhasil pada bidangnya. Selanjutnya, tapak saya di Jalan Sungai Raja dengan luas tapak 3.054 meter persegi, dengan KDB 70% dan KLB 2,1, dihasilkan luas akhir yaitu 6.413 meter persegi dengan GSB samping dan belakang sebesar 4 meter. Tahapan awal, saya melihat dari sirkulasi kendaraan satu arah dan sirkulasi pedestrian. Maka dari itu, bentuk dari podium dan tower ini dipecah bentuknya, saya fokus pada sirkulasi, karena saya ingin menghadirkan kemudahan sirkulasi dan memudahkan pengguna pejalan kaki masuk ke bangunan saya. Fundamental bangunan yang saya pikir pertama ialah penempatan core. Setelah penempatan core, penempatan kolom sesuai dengan ruang yang saya butuhkan dan mengikuti KLB maupun GSB. Saya juga memberikan hitungan dari strukturnya. Untuk menghadirkan bangunan yang walkable, maka sirkulasi pun saya fokuskan untuk publik agar mudah dicapai. Dengan memperhatikan potensial sekitar, saya melihat adanya hidden potensial, yaitu pada sungai dan pada jalan Bancai, di mana kedua ini harus tetap hidup ketika jam operasional tutup. Maka dari itu, untuk di dekat sungai saya memberikan fasum berupa taman, dan di jalan Bancai saya memberikan fasos berupa retail maupun mixed use, mulai dari kafe, restoran maupun area retail. Ini untuk menghidupkan jalan Bancai ketika pertokoan di jalan Bancai tutup. Ya, ini merupakan struktur yang saya gunakan. Saya menggunakan rigid frame dengan core. Saya juga menggunakan sistem yaitu two-way system. Permasalahan yang hadir ada pada tangga pada tower. Pertama di bagian ini dan kedua di bagian ini. Pada bagian ini terlihat bordes memiliki patahan. Maka dari itu, balok B1 pada depan bordes tangga ini harus memiliki kekuatan untuk mengikat tangga yang melayang. Ini merupakan penjelasan dari tangga melayang pada tower. Sebelum saya masuk ke fasad, saya juga menganalisa thermal pada bangunan saya untuk mengetahui suhu udara yang masuk pada ruangan di setiap lantainya. Saya juga memperhatikan dengan pasti arah datang matahari, khususnya matahari barat. Lalu saya juga memperlihatkan pemasangan dari
fasad itu sendiri melalui potongan prinsip. Ya, ini merupakan tampak dari tampak depan dan tampak samping dari Jalan Bancai. Saya menggunakan sirip horizontal pada towernya, dan saya lanjut pada keunikan struktur, yaitu dilatasi. Selain keunikan struktur pada bangunan saya berupa dilatasi, saya juga menggunakan dilatasi untuk penahanan gempa, yaitu hubungan antara tower dan podium. Ini merupakan detailnya, dan saya juga memberikan perspektifnya untuk mengetahui di mana letak dilatasi tersebut. Lanjut, keunikan struktur yang kedua ada pada podium dengan struktur bentang lebar. Saya memilih bentuk dari atap podium ini tidak mengikuti dari form denahnya, tapi mengikuti dari peletakan kolomnya, agar sesuai dengan kaidah struktur yang ada. Ini merupakan utilitasnya, utilitas air bersih, dilanjutkan utilitas air kotor, lanjut utilitas listrik. Pada utilitas listrik ini saya menggunakan fotovoltaik atau panel surya untuk menghadirkan bangunan saya eco building juga. Dan untuk utilitas kebakaran, saya tidak mengandalkan dari PDAM aja untuk hidrannya, tapi mengolah juga air dari hujan untuk hidran. Lalu untuk sistem AC-nya saya menggunakan VRV unit. Lanjut ke metode pembangunan. Yang pertama, saya mendapatkan legalitas pembangunan sebelum dimulai. Lalu yang kedua, memastikan kesiapan baik kontraktor maupun subkon. Yang ketiga, saya memilih struktur yang sudah fix melalui hasil sondir yang sudah didapat, yaitu rigid frame dengan dilatasi. Lalu langkah keempat, groundbreaking. Saat groundbreaking ini, marketing dari kantor sewa sudah dapat menjualkan unitnya. Pada langkah kelima, yaitu penyelesaian lantai dari basement hingga lantai dasar untuk mempermudah masuk keluarnya material. Lalu langkah keenam, saya menyelesaikan dari lantai 1 sampai lantai atapnya, baik dari tower, podium, maupun area mixed use. Lalu langkah ke-7, uji rendam untuk mengetahui kebocoran di setiap lantainya. Langkah ke-8, setelah uji rendam berhasil, maka ME dan finishing material pelingkup mulai dari curtain wall maupun fasad sudah dapat masuk. Lalu langkah ke-9, setelah pelingkup dan fasad sudah dikerjakan, maka interior pun sudah dapat masuk, diikuti juga dengan pemasangan keramik. Lalu langkah keduanya yaitu pembersihan area lapangan, dan terakhir operasional. Ketika sudah selesai semuanya, maka pemilik atau penyewa sudah dapat menempati unitnya. Komposisi akhir yaitu finishing pada unsur alam menjadi sangat kuat, baik dari warna bumi maupun warna hijau. Lalu unsur karakter pada podium maupun tower, saya menghadirkan unsur archetypes diwakili oleh mahkota, badan, dan kaki. Dengan konsep yang ingin saya hadirkan, yaitu menghadirkan new landmark, reviving the local community, dan urban activity generator. Untuk new landmark seperti ini, saya menghadirkan kaca stop soul untuk menghadirkan kesan elegan namun juga rendah hati karena dapat merefleksikan keadaan sekitar. Untuk sisi advertising-nya, saya memberikan LCD di area podium untuk menambah nilai jual. Seperti ini untuk landmark-nya. Lalu untuk malam harinya, saya menggunakan LED untuk menghidupkan suasana sekitar. Untuk reviving the local community-nya, saya mengolah sungai yang berupa fasum taman, lalu fasos berupa mixed use pada Jalan Bancai. Lalu untuk urban activity generatornya diwakili oleh kafe, restoran, dan terakhir yaitu retail. Lalu ini konsep terakhir yaitu Solidarity Nusunia Raja Office Building, di mana Solidarity itu diwakili oleh karakter dari masyarakat Sunda, yaitu Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih. Lalu Nusunia Raja sendiri, saya ingin menghadirkan sesuatu yang baru pada lingkungan sekitar agar dapat dicontoh oleh lingkungannya. Ini merupakan foto maket. Sebelum saya menyelesaikan maket struktur saya menggunakan balsa dengan metode laser cut. Ini merupakan denah awalnya. Dilanjutkan ini hasil akhirnya. Saya juga menambahkan sistem pembebanan alur pembebanan strukturnya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alvin maupun Bapak Enrico atas bantuannya selama 1 semester ini. Saya mengharap terbaik yang untuk kedepannya.
Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen SAA saya, yaitu pembimbing Bapak Dodo dan penguji Bu Ami maupun Pak Roni. Sekian terima kasih, selanjutnya saya akan lanjutkan pada animasinya.